Kemaslahatan umat mencintai ulama. Jangan lupa subscribe atau bagikan ya, semoga menjadi bekal dan amal ibadah kita di akhirat kelak. Dengarkan sampai selesai. Lo perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Belakangan ini banyak muncul suatu pemberitaan kurang mengenakan menyangkut lembaga keulamaan. Isu-isu kurang sedap bahkan sudah mengarah pada zon, prasangka, dan fitnah berhamburan di jejaring sosial. Kejadian tidak perlu itu terjadi atas dasar prasangka yang tentu sangat berpotensi meresahkan umat, apalagi sampai merendahkan kredibilitas ulama di negeri ini. Sebagai seorang muslim, tentu pemberitaan semacam itu sangat menyakitkan hati. Sebab, bagaimanapun umat Islam tidak bisa berdiri secara benar tanpa adanya ulama. Dan, ulama adalah pihak yang memiliki otoritas dalam masalah keagamaan. Wahai orang-orang beriman, taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 59. Sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tetap berkewajiban mencintai, memuliakan dan membela ulama, terlepas jika ada masalah, kekurangan, atau mungkin oknum. Tidak patut sekiranya muslimin terus mengembangkan zon, prasangka, apalagi semakin menambah-nambahi bumbu dalam setiap informasi hingga berpotensi merusak lembaga keulamaan. Peran utama ulama. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang memiliki rasa khasyah di antara hamba-hamba Allah adalah ulama. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah di antara para hambanya adalah ulama. Al-Quran Surat Fatir ayat 28. Dalam tafsirnya, Ibn Katsir mengatakan bahwa yang sesungguhnya takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah para ulama yang mengenalnya. Lebih lanjut, Ibn Katsir pun mengutip apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Di antara hamba-hamba Allah yang mengetahui tentang Allah yang Maha Pemurah adalah orang yang tidak menyekutukannya, menghalalkan apa-apa yang dihalalkannya, mengharamkan apa yang diharamkannya, memelihara wasiatnya dan meyakini tentang perjumpaan dengannya dan bahwasannya amalnya akan dihitung. Dengan demikian berarti pemilik otoritas dalam soal penentuan masalah hukum agama tidak ada pada siapapun melainkan para ulama. Oleh karena itu, umat Islam wajib mentaati dan mengikuti apapun keputusan ulama terkait dengan perkara-perkara hukum agama, halal haram dalam Islam. Sebab perkara hukum atau halal haram adalah perkara prinsip yang tidak saja berdampak langsung bagi kehidupan pribadi dan kolektif di dunia semata, tetapi juga berdampak langsung bagi kehidupan akhirat. Nabi menegaskan bahwa ulama adalah pewaris Nabi. Dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka mewariskan ilmu. Orang yang bisa mengambil ilmu mereka, telah mengambil kebaikan yang sangat besar. Hr. Abu Dawud. Keharusan mencintai ulama.
Dalam konteks ini maka suatu kebutuhan mendasar bagi umat Islam untuk mencintai ulama. Kita harus lebih taat dan percaya kepada ulama daripada siapapun, lebih-lebih sekedar media yang sama sekali tidak mengerti halal haram dan tidak berpihak pada kemaslahatan umat. Umat Islam harus satu suara dalam soal mencintai dan membela ulama. Mereka adalah pihak yang memiliki otoritas ilmu di antara siapapun. Bahkan yang paling bertanggung jawab terhadap kehidupan dunia akhirat umat Islam adalah para ulama. Oleh karena itu, sudah satu kepatutan yang tak bisa ditawar-tawar bagi seluruh umat Islam untuk mencintai ulama. Dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa memusuhi waliku maka aku umumkan perang kepada mereka. Dalam konteks ini tentu wali Allah adalah ulama yang benar-benar membela kepentingan kemaslahatan umat Islam. Imam Syafi'i menjelaskan, jika para ulama itu bukanlah wali-wali Allah, maka tidak ada wali Allah di muka bumi ini. Mengikuti ulama bukan gosip. Dengan demikian, teranglah bahwa mencintai ulama adalah perkara penting lagi mendasar bagi seluruh umat Islam, karena ulama kita terhindar dari makanan haram, perilaku haram dan sistem haram. Jadi, sudah sepatutnya kita mengikuti seruan-seruan ulama, fatwa-fatwa ulama dan keputusan-keputusan ulama yang menyangkut hajat hidup umat Islam. Jika kemudian suatu hari nanti kita mendapati lagi informasi tentang ulama, janganlah mudah terprovokasi lantas ikut-ikutan salah paham terhadap ulama. Ulama itu adalah yang paling patut untuk diikuti daripada siapapun di muka bumi ini. Orang yang paling mengetahui tentang perintah Allah dan Rasul-Nya adalah para ulama. Karenanya, Ibnu Qayyim dalam bukunya I'lam al-Muwaqqi'in pernah menyatakan ulama memerintahkan pada sesuatu berdasarkan ilmu sedang umara tidak. Karena ketaatan itu hanya diwajibkan pada hal-hal yang baik-baik saja dan berdasarkan ilmu. Dan para umara sendiri wajib hukumnya mentaati ulama yang komitmen dengan ajaran Islam. Waspada, tetapi tidak merusak. Di zaman Nabi sendiri bahkan ada tipe orang yang ikut Islam namun hatinya tidak benar-benar dan sungguh-sungguh taat pada Nabi dan Al-Quran. Tapi mereka hanya main-main dan mengambil keuntungan semata. Adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafikin dan dikenal orang yang sangat licik. Dialah tipe munafik yang diabadikan dalam sejarah Islam. Ia hidup bersama-sama orang Islam, mengaku sebagai orang Islam dan melibatkan diri dalam kegiatan kaum muslimin. Malah ia juga merasakan lebih Islam daripada orang-orang Islam yang lain. Memang sukar untuk mengenali hati yang munafik. Sedangkan mulutnya mengucapkan dua kalimat syahadah dan anggotanya melakukan ibadat bersama-sama kaum muslimin yang lain. Meski di antara nabi hidup orang jenis Islam, umat Islam tidak lantas merusak Islam atau membuat kesimpulan sempit seolah-olah semua orang Islam telah rusak sebagaimana Abdullah bin Ubay. Tidak. Allah justru menurunkan ayat untuk lebih waspada dan berhati-hati padanya. Dan jangan engkau tunduk kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan biarkanlah gangguan mereka, dan berserah dirilah pada Allah karena cukuplah Allah sebagai pengawal. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 48. Kasus ini hendaknya menjadi satu pengingat penting bagi umat Islam untuk tidak jauh dari ulama. Kita harus sering mendengarkan tausiah ulama, bertemu dan berguru kepada ulama. Sebab jika tidak, boleh jadi kita akan terprovokasi oleh informasi yang sangat mungkin tidak
mengenal peran dan fungsi ulama dalam ajaran Islam dan tidak punya tujuan kecuali memisahkan ulama dari umatnya. Marilah kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari informasi dan subhat yang akan menjauhkan kita dari para ulama, merusaknya atau menfitnahnya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." HR Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah maka sungguh dia juga telah ikut berjihad, dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan maka dia juga telah ikut berjihad." HR Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Syarh Riyadhis Shalihin 2/375. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami, berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.